Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi seluruh peserta Dolan. Diskusi online mingguan ID Surabaya yang ke-74. Pada hari ini kita akan masuk ke mengundang dari Perkumpulan Dokter Ahli Mata Indonesia dengan membawakan topik lasik mata. Hari ini webinar ini akan dimoderasi oleh Dr. Yulia Primitasari, spesialis mata konsultan. Beliau merupakan koordinator program studi Prodi SP1 Ilmu Kesehatan Mata FK UNER RSUD Dr. Sutomo Surabaya, dengan narasumber Dr. Dini Darmawidiarini, spesialis mata konsultan, dokter spesialis mata Rumah Sakit Mata Undan Surabaya, dan Dr. Budi Surahman, spesialis mata yang merupakan dokter spesialis mata Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur. Kami harapkan bagi seluruh peserta untuk dapat segera mengikuti acara Dolan ID yang diadakan setiap mingguan ini, agar kita dapat berkolaborasi dalam mempertanyakan segala pertanyaan yang ada di lapangan pada hari ini. Kami persilakan Dr. Yulia untuk memulai acara kita hari ini. Baik, terima kasih Dr. Charles. Selamat sore sahabat Dolan. Pada seri yang ke-74 pada hari ini kita akan berdiskusi banyak tentang lasik, tindakan lasik pada mata, di mana narasumber kita ini merupakan expert di bidangnya, yang akan menyampaikan hal-hal apa sih indikasi lasik, apa saja yang tidak boleh dilasik, dan menjawab semua pertanyaan dari sahabat Dolan tentang seluk-beluk lasik pada mata. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri, saya Yulia Primitasari dari RSUD Dr. Sutomo dan Lasik Center Surabaya Eye Clinic akan bersama-sama dengan Dr. Dini Darmawidiarini, spesialis mata konsultan dari Rumah Sakit Mata Undan, SALC dan NEC. Juga dengan Dr. Budi Surahman, spesialis mata konsultan dari Rumah Sakit Mata Masyarakat Surabaya dan Java JEC. Baik, mungkin langsung saja kita berikan kesempatan kepada Dr. Dini Darmawidiarini terlebih dahulu untuk menyampaikan apa saja lasik itu apa saja yang bisa dilasik, tindakan apa yang nggak mungkin, kondisi bagaimana yang nggak mungkin dilakukan lasik, mungkin sebagai pembukaan atau untuk mengawali diskusi kita pada siang hari ini. Nanti dilanjutkan oleh Dr. Budi Surahman. Kami persilakan Dr. Dini, sementara para peserta, para sahabat Dolan, kami persilakan untuk menyiapkan pertanyaan. Silakan Dr. Dini. Oke, terima kasih Dr. Yulia dan para sahabat Dolan ID ya. Terima kasih atas kesempatan hari ini. Kita mau membahas mengenai mata lasik. Jadi lasik itu mungkin dijelaskan dulu ya metode-metode lasik. Biasanya saya kalau jelasin ke pasien itu, jadi lasik itu saya ceritakan generasi pertama gitu, nyebutnya PRK. PRK itu foto refraktif keratectomy. Jadi kalau PRK itu kornea permukaannya langsung di laser gitu aja. Dan sesudah PRK itu pasien masih harus kita berikan soft lens sebagai bandage contact lens selama seminggu kira-kira. Dan pemulihannya juga butuh waktu lama. Akhirnya teknologi lasik itu diperbaiki dengan yang namanya lasik. Yaitu kalau lasik itu laser in situ keratomeleosis. Nah, ini udah dikasih bocoran oleh Dr. Budi di presentasinya. Nah, itu kalau lasik akan dibikin flap. Jadi, kalau dengan flap ini, kornea itu tidak langsung seluruh permukaannya yang paling depan itu diablasi oleh laser. Jadi, esok paginya kita tidak perlu, sesudah lasik tidak perlu pakai soft lens lagi. Pasien lebih nyaman, pemulihannya lebih cepat. Nah, kemudian karena flap itu luka operasinya masih cukup luas ya, hampir seluruh dari hampir 360 derajat, akhirnya teknologi diperbarui lagi, sahabat Dolan, yaitu dengan teknologi namanya lenticle extraction. Kalau lenticle extraction itu dulu dipionir oleh Smile namanya. Nah, sekarang tidak ada yang lain, tidak cuma Smile ya. Jadi ada Clear. Nah, itu Dr. Yulia
yang udah clear ya. Terus ada lagi Smart Sight, terus ada lagi dengan istilah namanya Elita. Elita itu bikin lenticle surgery juga. Nah, jadi itu adalah macam-macam teknologi lasik. Kemudian siapa saja sih yang boleh dilasik? Nah, pasti kalau teman-teman ketemu pasien, saya pengen kacamataan, boleh nggak saya lasik? Gitu. Lasik itu boleh dilakukan kalau usianya sudah 18 tahun ke atas. Sebenarnya kenapa begitu? Supaya pertumbuhan pasien kita itu sudah berhenti. Anak-anak yang mau tes kedinasan itu biasanya minta ya, masih muda itu. Nah, itu harus dikasih tahu bahwa pertumbuhan anak itu kira-kira dikatakan ideal berhenti itu 18 tahun gitu. Nah, kemudian ini udah ditampilkan oleh Dokter Budi. Kalau ada kehamilan masih menyusui harus kita tunggu. Kemudian apa saja pemeriksaan-pemeriksaan yang perlu dilakukan sebelum lasik. Nah, itu ada screeningnya. Mungkin bisa dibantu oleh teman-teman, itu biasanya kalau ada pasien datang pengen lasik, dikasih tahu bahwa dia harus lepas soft lens dulu 2 minggu. Kalau pakai hard lens, harus lepas dulu hard lens-nya 1 bulan. Kemudian teman-teman bisa lakukan tes mata kering. Matanya kering atau enggak. Kalau kering harus diobatin dulu, baru kita bisa lanjutkan ke lasik untuk persiapan lasiknya. Gitu. Nanti kalau sudah sampai ke center lasik, baru akan dilakukan pemeriksaan lanjutan yang lebih detail. Pemeriksaannya apa saja? Kita lihat kornea topografinya, kemudian mata kering pasti dites lagi, kemudian kita lihat pemeriksaan fundusnya baik atau tidak, dicek juga dia pemeriksaan dasar ya. Nah, ini bidangnya Dokter Yulia, dia tekanan bola matanya normal atau enggak. Semua bagus, baru prelasiknya aman, baru bisa lanjut ke tindakan lasik apa yang paling sesuai untuk pasien tersebut. Jadi tidak semua pasien itu aman. Jadi sekarang itu smile terkini, enggak juga teman-teman. Jadi kalau dia di smile bukan kandidat yang aman, kita harus balik lagi ke teknologi yang lain yang paling sesuai buat masing-masing mata. Karena setiap satu dioptri itu kira-kira bisa menghabiskan 15 mikron. Jadi ada batas aman kornea tebal berapa yang bisa dilakukan smile, lasik, atau PRK. Nah, itu pemeriksaan-pemeriksaan prelasik itu yang akan menentukan pasien ini aman atau tidak. Gitu. Terus, masih ada waktu, Dokter Yulia? Boleh diteruskan sedikit lagi, nanti bergantian dengan Dokter Budi, Dokter Dini. Iya. Terus untuk pelaksanaannya ya, pelaksanaannya nanti lasik itu sekarang sangat cepat, jadi bisa ngasih tahu ke pasien-pasien kita bahwa di dalam kamar lasik atau smile itu, maaf ya karena saya smile ngomongnya smile, nah itu sekitar 15 menit aja. Kalau lasernya tidak pernah lebih dari 1 menit. Jadi dipastikan bahwa pasien kita aman, nyaman gitu. Kemudian biusnya, nah ini biusnya anestesinya mesti bius lokal, lasik itu tidak bisa bius general anestesi karena pasien harus fiksasi ke di alatnya itu ada lampu, masing-masing mesin akan berbeda-beda fiksasinya ke arah yang mana. Gitu biasanya itu pertanyaan dari pasien-pasien kita. Kemudian biasanya lagi adalah perawatannya. Nah, perawatannya itu pasien besok harus kontrol gitu ya. Kontrolnya sekali, sehari, seminggu, sebulan. Tidak boleh kena air. Kalau saya biasanya seminggu tidak boleh kena air matanya. Tidak boleh berenang selama 1 bulan. Lalu make up mata, nyetir itu, nah itu biasanya saya arahkan 1 minggu aja biar lebih aman. Kira-kira gitu Dokter Yulia, cerita mengenai mata lasik dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Dokter Dini. Informasinya sudah cukup banyak ya dari A sampai Z mungkin, tapi masih bisa dilengkapi. Oh ya, tadi disampaikan mengenai flap ya, mungkin sahabat Dolan ya, flap kornea ini maksudnya nanti setelah dilakukan
membuat flap, kemudian flap itu akan ditutup setelah dilakukan lasik. Itu jadi tadi yang disampaikan Dokter Dini, mengapa tidak diperlukan pemberian lensa kontak pasca operasi lasiknya, karena masih ada jaringan kornea yang memang dibuat untuk menutup area yang baru saja dilakukan tindakan laser, sehingga pasien tidak merasa kesakitan. Itu yang dimaksud dengan flap tadi. Kemudian mungkin yang 18 tahun ya, Dokter Dini ya, diharapkan kenapa sih kok nunggu 18 tahun, anak saya ini umur 12 sudah tebel nih kacamatanya, Dok, suka begitu ya Dokter Dini. Ini boleh nggak dilasik? Ya harapannya pada usia 18 tahun pertumbuhan sudah tidak terlalu banyak atau mungkin sudah tidak tumbuh lagi, sehingga panjang aksial sumbu bola mata pun juga tidak ikut bertumbuh lagi. Jadi sebenarnya panjang aksial sumbu bola mata itu masih bisa terus tumbuh memanjang sepanjang tubuh kita masih bertumbuh. Nah, pada usia 18 tahun, di mana pertumbuhan tinggi itu pada umumnya juga sudah mulai berhenti, harapannya panjang sumbu aksial bola mata itu tidak bertambah panjang, sehingga minusnya juga tidak bertambah tebal, atau ukuran kacamata minusnya juga nggak nambah-nambah terus, sehingga nanti kalau dilasik ya udah sekali itu dilasik beres, bisa mencapai yang diinginkan. Mungkin Dokter Budi Suraman bisa menyampaikan pengalamannya terkait dengan lasik. Silakan Dokter Budi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Dokter Yulia, guru kami, juga senior kami di bidang bedah refraktif. Beliau juga sama operator dari lasik dan smile ya. Mohon izin Dokter Dini, alhamdulillah pada kesempatan ini, jadi bedah refraktif terutama yang menggunakan laser vision correction itu teknologinya semakin berkembang ya Dokter. Tadi yang disampaikan oleh Dokter Dini, bagaimana pada saat ditemukan pertama kali koreksi dari refraksi atau gangguan refraksi dimulai dari bagaimana kornea ini dipahat sampai dengan kemudian dilakukan PRK, LASIK atau LASIK, semua upayanya adalah yang pertama adalah supaya gangguan refraksi tersebut bisa terkontrol atau terbebas dari gangguan refraksi. Namun juga terkait dengan kenyamanan pasien, waktu pengerjaan dan proses penyembuhannya. Jadi kami sendiri dalam melaksanakan bedah refraktif ini, baik klasik maupun yang generasi berikutnya Smile, jadi ya upaya yang kita lakukan dokter, jadi kita betul memilih pasien pada saat dilakukan pemeriksaan pendahuluan. Jadi prelasik ini menjadi kunci kita apabila terjadi kondisi yang memang pasien memenuhi syarat, maka kita bisa melaksanakan operasi. Namun apabila ada sesuatu yang kondisinya itu tidak bisa atau menghalangi tindakan kita, maka kita harus sampaikan. Jadi kadang-kadang kita juga tidak bisa, misalnya pada pengukuran dari ketebalan kornea kita dapatkan ukuran atau tebal kornea yang tidak memenuhi syarat, atau apabila setelah dilakukan tindakan nanti tebal korneanya terlalu tipis. Nah, nanti kedepannya juga ada teknologi yang lain yang guru senior kita sudah mengetahui terkait penguatan pada kornea. Jadi sedikit mungkin dokter terakhir untuk memberi gambaran kepada sejawat rekan-rekan sebetulnya seperti apa sih tindakan lasik itu. Jadi ini ada sedikit slide di mana jadi kenapa tadi kita buat flap, karena lasik ini menggunakan dua mode laser. Yang pertama adalah laser untuk membuat insisi atau untuk membuat kornea menjadi terbuka, membuat flap, itu kita menggunakan laser Visumax. Jadi tanpa pisau bedah lagi, sekarang sudah bisa membuat flap itu dengan laser. Dan yang kedua adalah laser yang digunakan untuk menguapkan kornea, ablasi, jadi dengan laser excimer. Jadi ini ilustrasinya, sejawat rekan-rekan bisa melihat bagaimana ilustrasi lasik itu dikerjakan. Jadi pada kornea mata yang normal dengan gangguan refraksi, kita melakukan lasik, kita melakukan terlebih dahulu flap pada kornea mata. Flap ini fungsinya adalah untuk membuka stroma mata yang nanti akan dilakukan tindakan excimer atau laser yang kedua. Jadi kita bisa lihat ada ring atau ada semacam sendinya di kornea di situ.
tidak seluruh kornea kita laser pertama. Nah, kedua, excimer ini kemudian fungsinya adalah untuk mengurangi. Jadi itu dilakukan juga dengan sinar laser dengan presisi yang akurat dari pemeriksaan prelasik. Kemudian kornea dikembalikan lagi ke posisi awal, flap tadi kembali menyatu kembali di corneal bed-nya. Jadi tadi sudah disampaikan harapannya pasca operasi pasien tidak mengeluh terkait lapisan kornea permukaan yang mengalami erosi seperti layaknya kalau dilakukan fotorefraktor atau PRK yang generasi sebelumnya. Mungkin itu tambahan dari kami, Dr. Yulia. Terima kasih. Terima kasih Dr. Budi Surahman atas penjelasannya mengenai teknik ya, teknik melaksanakan lasik. Jadi sebenarnya lasik ini cepat sekali, tindakannya tidak terlalu lama seperti dikatakan Dr. Dini tadi. Seringkali kita minus, pasien-pasien dengan minus di atas 5 itu hanya butuh waktu 20 detik untuk tembakan lasernya. Jadi memang cepat banget karena perkembangan teknologi ini semakin ditingkatkan. Ada beberapa pertanyaan sudah yang masuk dari sahabat Dolan. Saya bacakan beberapa pertanyaan yang sama ya. Ini mungkin Dr. Dini terlebih dahulu pertanyaannya terkait dengan apakah minusnya yang tadinya di lasik ini habis, hilang menjadi 0, itu apakah bisa minus lagi? Kemudian apakah bisa ada dari minus 10 misalnya, ini dari dokter siapa tadi yang tanya minus 10 dari Dr. Harya Narotama. Dari minus 10 terus dilasik jadi minus 2. Nah, mungkin 2 itu dulu Dokter Dini. Jadi apakah memang bisa yang sudah dilasik jadi 0 bisa kembali minus lagi ataukah, dan yang kedua apakah bisa ada sisa minus yang dialami oleh pasien-pasien setelah lasik. Silakan Dokter Dini. Terima kasih Dr. Yulia. Itu pertanyaannya sangat baik dan sering ditanyakan oleh pasien-pasien kita. Jadi lasik itu memang ada istilah namanya regresi dan ektasia. Sebenarnya laser itu permanen, tetapi minus bisa saja muncul kembali kalau terjadi regresi atau juga bisa terjadi ektasia. Nah, ektasia itu merupakan salah satu komplikasi dari lasik. Makanya ada prelasik untuk menentukan batas-batas keamanan pasien kita. Tujuannya apa? Supaya tidak terjadi ektasia, yaitu penipisan kornea akibat proses lasiknya. Kornea kita itu ada namanya biomekanik, di mana kalau kornea kita itu ada kelemahannya ya. Semakin banyak yang dikikis oleh laser akan membuat biomekaniknya semakin lemah, dan itu yang menimbulkan namanya ektasia. Nah, kemudian bisa juga seperti yang Dr. Yulia katakan, minus 2 ini apakah memang sebelumnya itu full koreksi, lalu datang minus lagi, atau memang dia disisakan. Jadi ada beberapa pasien yang kalau ketebalan korneanya nggak cukup, kita tawarkan koreksi sesudahnya, mungkin dia hasilnya di tempat lain, terus ketemu kita, datanglah seolah datang minus 2, padahal sebenarnya dia disisakan minus 2 gitu. Entah belum disampaikan ke pasien atau pasien lupa, dan kadang-kadang pasien juga shopping dokter. Nah, itu hati-hati sebagai dokter kita ini. Ya, mungkin Kemudian ya, silakan. ya ada juga sih satu lagi Dr. Julia. Ya, Nah, silakan. makanya kita harus tegas sama pasien-pasien yang mau daftar kedinasan tapi usianya masih kecil. Nah, itu ternyata dia itu belum stabil refraksinya. Jadi waktu laksi dengan kita dia segitu minusnya ya. Ternyata setelah dilasik mungkin 6 bulan, setahun, ternyata dia berkembang, bisa saja minusnya datang lagi. Gitu. Ya, jadi mungkin tadi sebentar ada freeze Dokter Dini mengenai yang 10 menjadi minus 2 itu. Mungkin beberapa alasan di beberapa pertimbangan oleh dokter operator lasiknya ya, mengapa jadi sisa atau tidak 0. Mungkin pertama dari segi korneanya ya, Dokter Dini mungkin korneanya nggak cukup itu. Jadi kalau kita mau membuat 0 suatu minus yang sangat tinggi, tetapi kalau korneanya ketebalannya tidak memadai,
maka nggak bisa dihabiskan. Nah, itu pentingnya pemeriksaan pralasik yang disampaikan kedua expert kita ini. Ada pertimbangan-pertimbangan atau saran-saran tindakan alternatif yang lain untuk refraktif surgery ini selain lasik pada kondisi-kondisi yang demikian. Itu harus didiskusikan terlebih dahulu. Atau kalau memang pasien bukan kedinasan, saya nggak apa-apa sih sisa -2 daripada -12 misalnya begitu. Tebel banget kacamatanya. Ya, itu keputusan pasien dan yang sudah didiskusikan dengan dokter. Untuk Dokter Budi Surahman, ini beberapa pertanyaan saya gabungkan. Apakah pertama, kemudian yang kedua, apakah pasien dengan calon kandidat dengan penyakit autoimun ini dari Dokter Alfa boleh dilakukan tindakan lasik? Dan yang ketiga ini, apakah lasik ada efek sampingnya? Monggo Dokter Budi. Terima kasih Dokter Yulia. Jadi yang pertama terkait kontraindikasi dokter, ya kita melakukan pemeriksaan prelasik itu memang untuk melihat pasien ini layak atau tidak. Jadi karena yang kita lakukan tindakan adalah kornea mata, maka kesehatan kornea kita evaluasi dengan topografi, tomografi, kita melihat pemetaan dari kornea mata. Kita hitung terkait kondisi kelengkungan kornea. Kemudian kita bisa mengevaluasi arahnya pada kondisi kornea mata ini, apakah ada suatu kelainan yang tadi disampaikan oleh Dr. Dini, yang nantinya akan timbul suatu ekstasia kornea. Itu adalah suatu kelainan pada kornea mata yang kita sebut keratokonus. Itu sebagai kondisi kontraindikasi yang istilahnya mutlak pada pasien yang baru kita temukan, ternyata pada kornea mata ditemukan adanya keratokonus. Karena pasien nanti akan terjadi komplikasi ekstasia menjadi lebih besar, yang ada nanti gangguan refraksinya timbul dengan kondisi yang lebih berat. Misalnya astigmat irreguler dan nilai yang besar. Kontraindikasi yang lainnya terkait misalnya tadi usia, kemudian terkait kelainan dari mata itu sendiri. Karena di bola mata kita evaluasi sampai ke saraf mata, kelainan ada tidak di saraf mata, retina, badan saraf mata, misalnya sudah terjadi ke penurunan penglihatan, ada kelainan refraksi, tapi ternyata saraf matanya juga mengalami suatu perubahan struktur yang permanen. Misalnya suatu kelainan diabetes yang mengalami perubahan struktur, terjadi gangguan yang menimbulkan penglihatan itu walaupun dibantu kacamata tidak bisa meningkat. Nah, bedah refraktif di sini akan dilakukan, apabila akan dilakukan maka akan menjadi suatu hal yang tidak bermanfaat dalam tanda kutip. Maka itu pun tidak kita laksanakan. Kita arahkan untuk tata laksana terkait kelainannya. Terkait sistemik, misalnya tadi kita lihat dulu misalnya kelainan autoimun yang seperti apa. Kondisi relatif apabila diketahui bahwa pada proses penyembuhan dari suatu trauma atau bedah operasi steril yang kita lakukan itu tidak terjadi suatu gangguan psikatrik. Tapi kalau ternyata itu kondisi yang dia bakat akan menjadi jaringan parut psikatrik, maka kemungkinan besar hasil operasinya akan juga terjadi yang sama, ya kita hindari kondisi tersebut. Seperti itu Dokter Yulia. Mohon izin pertanyaan yang lain. Efek samping Dokter Budi. Efek samping, ya betul. Jadi lasik ini sendiri sudah established ya, sudah puluhan tahun dilaksanakan, dan dengan pemeriksaan prelasik kita menghindari kondisi-kondisi berat terkait komplikasi. Nah, efek samping yang mungkin yang masih akan terasa itu adalah gejala dari mata kering, dry eye. Kenapa? Karena kita ketahui lasik itu mempunyai moda teknik itu dengan membuka kornea bagian anterior atau depan. Kita buat flap. Di situ kita ketahui di situ banyak persarafan pada kornea yang apabila kita lakukan tindakan, maka kondisi dari kornea mata itu akan mengalami satu kondisi dry yang lebih. Jadi dia lubrikasi atau bagaimana permukaan mata itu menjadi moist dan tidak kering itu jadi terganggu. Nah, jadi kita juga penapisan juga untuk kondisi-kondisi dry eye itu harus kita tata laksana terlebih dahulu. Karena apabila mata kering itu kemudian tidak kita terapi, kita lakukan lasik, maka yang ada pasien lebih merasa
menderita dalam tanda kutip. Nah, pengalaman kami juga ada apabila dry eye itu signifikan sekali, treatmentnya kurang, maka yang ada di beberapa bulan pertama itu yang dirasakan pasien itu tidak nyaman sekali. Bukan hanya keluhan seperti kemeng atau ganjel, sepet, tapi juga gangguan penglihatannya tidak bisa terkoreksi dengan baik. Seperti itu. Jadi umumnya sih saat ini memang komplikasi terkait dry eye yang mata kering. Jadi kita juga tata laksana sebelum operasi terlebih dahulu apabila ada pasien yang mengalami hal tersebut. Mungkin itu, atau dokter Dini ada tambahan? Iya, kalau normal biasanya berapa lama ya Dokter Budi kita memberikan artificial tears pasca lasik? Ya, sesuai dengan terapi yang kita lakukan pada lasik itu kurang lebih 3 bulan, dokter. Jadi kita berikan tetes mata yang pasca operasi itu bisa sampai 3 bulan pertama pada pasca lasik. Harapannya sih nanti pasien bisa lebih merasa atau merasakan terkait keluhannya. Jadi nanti dosis atau pemberiannya pun bisa dikurangi sendiri sesuai kenyamanan pasien. Kadang-kadang masih di atas 3 bulan masih diberikan walaupun dosisnya sudah tidak banyak. Mungkin 2-3 tetes sehari atau bisa lepas kadang-kadang. Jadi harapannya sih akan stop ya dokter setelah pemberian beberapa bulan tersebut. Cuma pengalaman kami, mohon izin, ada yang masih tetap memberikan karena mohon izin, karena dry eye atau kelainan mata kering ini kan tidak selesai sampai pasca operasi. Karena di awal sudah ada, berikutnya pun perlu pemberian terapi secara kontinu. Mungkin itu dok, mohon izin apabila ada tambahan. Ya, Dokter Dini mungkin ada yang ditambahkan terkait efek samping? Ya, Dokter Yulia, kalau mengenai dry eye, saya kira Dokter Budi sudah jagonya dry eye. Saya malah kurang paham itu kalau dry eye, tapi kalau pengalaman saya pasca operasi pada pasien yang pre-op-nya itu ada dry eye, memang saya treat setidaknya 3 bulan gitu. Kemudian kalau efek samping lain ya amit-amit ya kayak infeksi itu sangat jarang terjadi gitu. Kemudian efek samping yang lain mungkin kalau flap ya ada flap strie itu flapnya kusut gitu. Biasanya pasien nggak sengaja pucuk mata gitu, tapi itu masih bisa diperbaiki. Pasien bisa kembali flapnya mulus gitu dan penglihatan baik. Iya, Itu kira-kira tambahannya. iya. Jadi memang pasca lasik ini memang kita wajib ya menggunakan artificial tears untuk mengurangi keluhan dari dry eye karena memang kornea yang menjadi tempat apa yang harus memang benar-benar jernih ini dipotong dengan walaupun memotongnya dengan laser ya, jadi otomatis pasti ada efek samping ke sana. Dokter Dini, sekali lagi ini ada dari Azhara Afifa ya. Bertanya mengenai hasil jangka panjang dan resiko antara lasik dengan prosedur refraktif lain seperti PRK atau SMILE. Mungkin sedikit dijelaskan lagi Dokter Dini seperti yang Dokter Dini sudah sampaikan tadi. Prosedur refraktif pada kornea ini apa saja dan apa mungkin indikasinya ya atau apa ya? Mohon dijelaskan dokter ini kenapa kok harus di lenticular extraction, kenapa kok mau nggak mau ini di PRK atau bisa dilakukan femtolasik seperti itu. Oh iya, oke. Terima kasih Dokter Yulia dan Dokter Zara. Nah, kalau indikasinya itu biasanya kalau sekarang kan yang non-invasif ya gitu istilahnya ya, itu kan yang lenticle extraction. Nah, jadi kalau bisa lenticle extraction, korneanya ketebalannya cukup, nah itu kita kasih pilihan dia rekomendasi itu dulu. Tetapi kalau korneanya tidak cukup, baru kita mundur ke femtolasik. Karena memang lenticle extraction itu lebih banyak menghabiskan jaringan kornea dibandingkan femtolasik. Nah, kemudian kalau dengan femtolasik juga tidak memenuhi kriteria ketebalannya, baru kita mundur ke PRK. Tetapi itu tidak semata karena ketebalan. Kadang-kadang pasien itu pasca pakai soft lens gitu ya, terus dia infeksi, terjadi corneal scar. Nah, itu kita nggak bisa
melakukan lentikul ekstraksi atau femtolasik. Bisa saja pilihannya yang mikrokeratom lasik atau yang TRK. Itu kira-kira gambaran selain yang normal-normal aja. Kemudian, tetapi juga PRK ini, Dokter Zahra, itu tidak bisa untuk yang minusnya malah sangat tinggi. Karena PRK itu ada resiko namanya corneal haze. Nah, biasanya semakin tinggi minusnya di atas 6 gitu ya. Nah, itu menimbulkan resiko corneal haze yang besar. Itu nanti ada pilihan lain untuk yang nggak bisa laser vision correction, kita bisa pindah ke metode yang lain, yaitu misalnya phakic lens gitu. Ini ditambahkan oleh Dokter Budi ya. Ya, silakan Dokter Budi. Dokter Budi, kalau mungkin ada tambahan terkait perbandingan antara PRK, LASIK, dan SMILE. LASIK ini untuk menyamakan persepsi saat ini sebagian besar sudah menggunakan femto ya. Jadi untuk membuat flap atau mengiris kornea di awal ini, seperti disampaikan Dokter Budi di awal tadi, sudah menggunakan laser, tidak lagi menggunakan pisau. Tetapi pada kondisi tertentu, seperti yang Dokter Dini sampaikan, kita masih menggunakan mikrokeratom. Jadi mengirisnya menggunakan pisau mikro. Jadi ketebalan yang diiris mungkin sangat tipis, sekitar 120 sampai 140 mikron kalau menggunakan mikrokeratom. Tapi kalau menggunakan femtolaser bisa setipis 110 sampai 100 mikron. Mungkin Dokter Budi ada tambahan sebelum pertanyaan Ya, berikutnya? terima kasih Dok. Jadi kalau membandingkan, memang semua upayanya jangka panjang itu kan kelainan refraksinya tidak ada regresi atau koreksinya menetap. Tapi pada kenyataannya tadi juga disampaikan bisa terjadi regresi atau nauzubillah adanya ekstasi, itu yang kita tidak harapkan. Namun yang kami perlu garis bawahi mungkin terkait kenyamanan. Kadang-kadang pasien juga harus tahu bahwa pada saat memilih teknik apa yang diambil, maka harus juga mengetahui, kita tekankan kenyamanan yang akan dirasakan. Jadi seperti PRK ya Dok, menurut itu kan kita membuat suatu laser dari mulai permukaan epitel sampai dengan stroma, di mana kita ketahui bersama gangguan pada epitel di sini seperti erosi itu akan sangat tidak nyaman. Bahkan nah ini malah kita membuat kondisi tersebut. Jadi pengalaman kami ya dalam 3-4 hari pertama pasien harus sabar terkait kenyamanannya itu terganggu, entah itu rocor, tidak nyaman buka mata, apalagi penglihatan tentu belum menjadi target pertama. Jadi pemasangan lensa kontak itu mandatori harus kita pasang karena itu akan membantu menambah kenyamanan. Tapi kalau kita ibaratkan kenyamanan dengan teknologi yang lebih baik antara LASIK atau SMILE yang hanya irisan kecil itu akan menambah proses penyembuhan lebih cepat, dan beberapa jam saja mungkin pasien mengalami keluhan yang tadi dirasakan oleh pasien yang dilakukan PRK. Jadi ya intinya kita jelaskan apa kelebihan, kekurangan, dan motivasi pasien itu yang nanti yang dipilih itu karena apa. Jadi karena cost benefit sih memang PRK itu lebih terjangkau Dokter. Jadi dengan satu mata SMILE itu bisa 2 mata PRK misalnya. Jadi itu bisa kita sampaikan ke pasien semua. Mungkin itu Dokter. Ya, baik. Jadi memang masing-masing memiliki indikasi, masing-masing memiliki kelemahan dan kelebihannya. Ini yang harus kandidat ini harus paham, sehingga nanti nggak membandingkan, saya di LASIK di sini kok nerocoh nih, besoknya masih nerocoh, teman saya di sana kok enak, bisa jalan-jalan ke mall gitu. Ya memang harus diperhatikan kalau para dokter ini menjelaskan, ini memang harus benar-benar diperhatikan oleh kandidat karena memang berbeda teknik, maka mungkin nanti penyembuhannya juga akan membutuhkan waktu yang berbeda. Dr. Budi Surahman, ini ada dari Dr. Frederick Brilian. Pada pasien yang beresiko benturan besar, apakah LASIK jadi pilihan misalnya petinju? Kemudian ada 3 nih pertanyaannya. Sekalian aja ya Dr. Budi.
Pada presbilasik usia di atas 40, teknik yang baik dilakukan femto atau trans PRK. Kemudian batas minus dan plus pada mata berapa boleh dilakukan lasik, ini masuk indikasi ya. Kemudian yang ketiga, apakah setelah lasik 10-20 tahun kemudian ada perubahan kualitas penglihatan? Apakah bisa dilasik ulang atau hanya sekali seumur hidup? Silakan Dr. Budi. Ya, terima kasih Dokter Ilya. Jadi yang pertama kalau terkait teknik yang menghindari adanya pergeseran dari flat, apalagi misalnya faktor resikonya adalah adanya suatu pukulan, maka itu memang resiko besar adanya perubahan atau bergesernya flat. Tentu kita pilih PRK atau smile. Tapi kondisi ini kita lihat kepada pasien, artinya masing-masing juga ada persyaratannya. PRK bisa dilakukan apabila dari prelasik kita dapatkan nilai kelainan refraksi yang tidak begitu besar, kita ketahui di bawah 6 misalnya, pasien juga misalnya berupaya untuk optimal tindakan yang dilakukan menggunakan smile, tidak dilakukan PRK, tidak juga ada flat, maka kita buat sistem lentigo tadi, salah satunya smile. Jadi itu upayanya dokter. Yang kedua, presbyon juga salah satu atau presbilasik ini, karena ini yang kita lakukan pada pasien-pasien presbiopia adalah bagaimana pasien ini bisa memanfaatkan tajam penglihatannya baik jauh maupun dekat tidak menggunakan kacamata. Jadi kami ketahui teknik yang biasa dilakukan untuk saat ini memang ada semacam dilakukan blending. Jadi tidak murni satu mata dikorbankan dalam tanda kutip. Karena ada upaya konvensional apabila kita ingin salah satu mata itu digunakan untuk penglihatan dekat, maka pada mata non dominan atau pada mata tersebut ukuran atau koreksinya itu kita under koreksi, kurang lebih setengah atau 0,75 misalnya. Nah, pada saat itu mungkin pasien bisa nyaman tanpa kacamata sesuai dengan usia juga. Tapi monovision ini ada juga ketidaknyamanannya. Jadi kita lakukan blending tadi dengan sistem yang juga menggunakan tekniknya dengan lasik. Jadi kita menggunakan, maaf saya sebut satu teknik itu presbyon seperti itu. Nah, presbyon ini lebih halus dari monovision. Jadi kita membuat supaya ada koreksi laser yang diberikan pada kedua mata itu seimbang, jadi tidak salah satu dikalahkan. Ini teknologi yang digunakan itu dengan teknik lasik juga. Jadi kita membuat flat, kita membuat ablasi pada permukaan kornea, seperti itu. Kemudian terkait usia ya, setelah 10-20 tahun, karena pengalaman kami biasanya kalau pasien-pasien pasca lasik 20 tahun kemudian datang ke kami, itu biasanya kelainannya tuh beda. Yang ada adalah katarak, mohon izin. Jadi pasien datang itu bukan lagi masalah keluhan minus silindernya yang bertambah atau apa, tapi penglihatannya tertutup kabut. Kalau lihat itu silau di tempat terang, ternyata timbul katarak. Jadi kita juga harus hati-hati pemeriksaan dasar kita, pemeriksaan mata, betul-betul dicek kondisi mata. Dan lasik, smile, atau PRK ini tindakan yang tidak menyebabkan komplikasi katarak sebetulnya. Itu murni karena memang usia yang bertambah menjadi faktor resiko. Jadi kalau misalnya pun kita dapatkan normal, lensa normal, saraf mata normal, kemudian pasien ini berharap penglihatan jauhnya ingin membaik, saya belum punya pengalaman, mohon izin. Mungkin guru kami, Dr. Yulia atau Dr. Dini, sampai 10-20 tahun pasca lasik, flapnya itu apa masih bisa dibuka ya? Pengalaman saya mungkin 1-2 tahun masih bisa ya, masih bisa kami buka. Tapi kalau sudah 10-20 tahun, itu saya kurang tahu flapnya apa masih bisa dibuka. Karena kita juga harus prelasik lagi, ketebalannya mencukupi atau tidak, dan lain sebagainya. Secara logika mungkin memungkinkan kalau mata itu sehat dan memenuhi syarat. Tapi pengalaman kami belum pernah, dan 10-20 tahun. Mohon izin mungkin ada asupan tambahan, Dok. Ya, Dr. Budi. Memang kalau flap ini bisa di reopen ya. Kalau kita mau enhancement itu mungkin 2 tahun sampai 4 tahun ya, Dr. Budi. Kalau yang lebih saya juga belum ada pengalaman yang lebih dari 10 atau 20 tahun, karena biasanya kalau dia lasik umur 25 tahun, 20 tahun kemudian udah 45 tahun ya. Kita nggak
kakak sarankan untuk enhancement? Mungkin Dokter Dini ada pengalaman reopening lab Iya, setelah 10 tahun. menarik Dokter Yulia, karena saya punya pengalaman 17 tahun sih. Kalau 20 tahun belum pecah rekor saya. 17 tahun itu ada pasien datang dengan minusnya waktu itu datang lagi -2. Nah, kita harus pastikan dulu kalau ada pasien seperti itu, ini regresi atau ektasia. Kalau ektasia tentu kita nggak bisa enhancement. Tapi kalau ternyata dia regresi, kita masih bisa enhancement. Dan ternyata masih bisa reopen dari flap lama itu di 17 tahun. Kebetulan ya saya punya pengalaman, saya kan juga ngerjakan transplantasi kornea. Saya pernah dapat donor itu dari USA dan identitas donornya ternyata pernah dilakukan lasik. Jadi waktu saya gunakan korneanya itu ternyata masih bisa dipisahkan itu flapnya. Usia pendonor waktu itu di atas 55 tahun, seingat saya 60 sekian gitu. Jadi ternyata kornea masih bisa dibuka sampai seterusnya. Cuma ya Ya, agak repot sih bukanya. Semakin lama semakin sulit. semakin melekat. Ya, karena itu memang harus hati-hati ya, waspada. Orang yang pernah dilasik ini nggak boleh lupa kalau dia pernah dilasik. Betul gitu ya, Dokter Dini, Dokter Budi. Karena kalau dia lupa nggak bilang ke dokternya suatu saat, misalnya dia mau operasi katarak saja, ini akan berbeda. Jadi memang orang kalau mau operasi katarak kan ada penghitungan-penghitungan dan pemeriksaan-pemeriksaan khusus untuk lensa yang akan diberikan pada saat operasi katarak. Ini berbeda. Orang yang pernah dilasik dan yang nggak pernah dilasik penghitungannya berbeda. Maka kita jangan lupa kalau saya 30 tahun yang lalu pernah lasik. Biasanya udah lupa kan ya. Saking enaknya matanya terang terus, baru setengah tahun terakhir kok jadi kabur. Ternyata udah mulai muncul kataraknya. Nah, ini jangan lupa kalau saya waktu umur 21 dulu pernah lasik gitu, misalnya seperti itu. Harus disampaikan ke dokternya. Ya. eh, selanjutnya mungkin Dokter Dini dulu. Ada perbedaan minus antara mata kanan dan mata kiri? Pertanyaan dari Dr. Mimit Ismurdiah Mitra. Yang cukup jauh, misalnya 1 dan 4, -1 dan -4. Anisometrop ya ini ya maksudnya, dan ada keluhan pusing. Apakah sebaiknya dilasik? Silakan Dokter Dini. Terima kasih dokter pertanyaannya. Jadi kalau ada anisometropia, memang kalau dilasik itu kira-kira menurut saya enak ya, karena dia kalau nggak mau dilasik, dia kalau pakai kacamata nggak akan bisa full koreksi, karena pasti akan pusing. Kalau orang dewasa lebih dari 3 dioptri, perbedaannya biasanya sulit bertoleransi. Pilihan lain kalau nggak mau lasik, soft lens. Nah, kalau soft lens ya memang simple gitu ya bagi yang takut dilasik, tapi ingat tetap ada resiko infeksi. Nah, kalau ada resiko infeksi bisa ke dokter Budi nanti gitu. Dan saya kan kalau bisa sembuh alhamdulillah. Kalau nggak bisa kan membuat kebutaan juga bisa kalau ada corneal scar. Nah, itu akan lebih repot. Jadi kalau saran saya kalau bisa lasik lebih baik lasik. Pilihan lain adalah soft lens. Selanjutnya adalah kacamata tetap. Ya, jadi kalau jauh banget 1 sama 6 gitu ya lebih enak di yang 6 itu di lasik. Kalau mau 1 saja, kalau mau 2 malah enak dua-duanya 0. Untuk Dokter Budi Surahman, ini ada pertanyaan, kalau pasiennya glaukoma, apakah boleh dilakukan lasik? Dari Dokter Andi Purnama Timur. Jika pasien memiliki resiko glaukoma. Bukan, ini dari Dokter David Jiwanto dari Brebes. Silakan Dokter Budi. Kenapa kalau glaukoma nggak boleh dilasik? Oke, alhamdulillah kita juga kebetulan meeting dengan pakarnya glaukoma, Dokter Yulia, jadi bisa langsung memperbaiki jawaban saya, dok. Karena ini ya dokter, berdasarkan pengalaman klinis ya dokter. Maksudnya glaukoma kita ketahui itu spektrum perjalanan suatu penyakit. Jadi kalau kita ketahui kalau sudah terdiagnosa glaukoma, maka minimal ada suatu kelainan penggaungan pada badan saraf dan lapang penglihatan yang menyempit. Nah, kondisi tersebut disertai misalnya faktor resiko tekanan bola mata yang meningkat. Kadang-kadang kita lihat ya dokter, mohon izin,
ada seorang anak lulus SMA 18 tahun mau sekolah kedinasan misalnya. Terus kita ketahui dengan riwayat tekanan bola mata yang baru diketahui agak meningkat dengan kondisi optik neuropatinya itu arah-arahnya sudah mengarah ke glaukomatosis optik neuropati. Mungkin masih transisi mungkin bahasa kami mungkin awal. Untung ruginya untuk pasien ini apa? Misalnya pasien ingin sekali pendaftaran, kemudian pasien tersebut juga berani mau kontrol rutin, dan kita ketahui teknologi saat ini untuk cupping atau untuk saat teknik kita melakukan operasi, itu tekanan yang diberikan pada bola mata juga itu lebih minim, artinya dibanding sebelumnya yang bisa tekanan tinggi, sekarang kisarannya sudah bisa lebih rendah dari tekanan yang diberikan. Jadi, nah kondisi ini menjadi tadi catatan untuk pasien bahwa upaya untuk perbaikan penglihatannya itu bisa kita lakukan, keinginan untuk tesnya bisa berjalan, tapi juga memperhatikan kondisi saraf mata. Tapi non ngapunten mohon izin nanti diperbaiki dok. Tapi kita lihat juga kalau glaukomatosis optik neuropatinya itu sudah signifikan, di mana gonnya itu sudah memang kondisi yang kita khawatir dengan adanya tekanan pada bola mata sesaat dan tinggi, itu akan menyebabkan nervus optik itu tidak kuat dan malah menjadi semakin advance atau makin berat glaukomanya. Nah, itu kita sendiri kan patient safety ya, mohon izin dokter, kita sendiri melakukan do no harm ya. Jadi kita berani mengatakan tidak kalau ini menjadi komplikasi kepada pasien. Cuma batasannya di sini, mohon izin dokter, mungkin dokter Yulia lebih paham, bisa memberikan asupan dok. Kalau pengalaman kami seperti itu. Memang kalau yang ekstrim sama sekali, kita menghindari operasi lasik atau smile-nya dokter, kita cancel. Tapi yang ada satu contoh yang secara pengalaman, mohon izin, kita diskusi betul dengan keluarga dan pasien tersebut. Seperti itu. Mohon asupan dok. Ya, memang begitu, Dokter Budi ya. Mungkin dari Dokter David Jiwanto begitu jawabannya. Satu lagi, maaf saya tambahkan sedikit Dokter Budi terkait dengan pemeriksaan tekanan bola mata. Ini juga dipengaruhi oleh ketebalan kornea. Jadi kalau orang sebelum dilasik korneanya 520 mikron misalnya, dia ternyata waktu diperiksa tekanan mata jadinya agak tinggi, misalnya 27. Memang ada early glaucoma misalnya. Nanti setelah dilasik, ketebalannya berubah menjadi 490 mikron misalnya. Lebih tipis 30 mikron saja, mungkin pembacaan tekanan bola mata, hasil pengukuran tekanan bola matanya itu jadi turun, jadi 20 misalnya. 20 atau 21, dianggap normal. Padahal sebenarnya dia itu 27, tinggi, tapi terbacanya normal, sehingga nggak diterapi. Padahal aslinya dia 27, harusnya diterapi glaukoma. Nah, jadi kecolongan. Oleh karena itu, karena tidak semua alat pemeriksaan tekanan mata itu yang dimiliki oleh seluruh oleh pusat-pusat pelayanan mata itu memiliki konversi dari ketebalan korneanya, sehingga tekanan yang dibaca itu sebenarnya sudah dikonversi menjadi tekanan yang sebenarnya atau tekanan sesuai dengan ketebalan yang yang saat diperiksa gitu. Jadi mungkin itu juga menjadi salah satu alasan, apalagi kalau minusnya tinggi, itu mesti diwaspadai karena korneanya dari yang tebal jadi lebih tipisnya jauh bermakna gitu. Kalau minusnya minus 8 gitu, mungkin korneanya bisa berkurang cukup banyak. Gitu. Itu salah duanya ya. Salah satunya tadi sudah dijelaskan Dokter Budi Sukaman. Ini yang berikutnya ini untuk follow up glaukomanya itu yang butuh kewaspadaan tersendiri. Mungkin ada lagi Dokter Dini, tadi ada satu pertanyaan lagi. Oh ya, dari Dokter Dewi Andoyowati, apakah bisa lasik itu menyebabkan kebutaan? Karena ada seorang teman yang minus tinggi, kemudian dilakukan tindakan lasik,
dan akhirnya mengalami kebutaan. Oh, mohon maaf pertanyaannya Dokter Budi, tapi saya lempar ke Dokter Dini. Nggak apa-apa. Silakan Dokter Dini, biar adil. Makasih Dokter Dewi. Untuk lasik sampai menyebabkan kebutaan ya, saya belum pernah ketemu gitu. Kalau ada kebutuhan mungkin harus dicari tahu gitu sebabnya dari mana. Dari korneanya, dari lensanya sendiri, media optik yang lain belakangnya, vitreous, retinanya seperti apa. Kalau dari kornea mungkin yang sampai bisa menyebabkan kebutaan kalau ada infeksi berat, kemudian sampai tidak bisa di apa ya, tidak bisa di treatment, akhirnya bisa menyebabkan kebutaan tuh mungkin. Kalau yang dari bagian lain ya perlu digali lagi itu sebabnya. Kebetulan saya belum pernah ketemu pasien yang sampai beresiko seperti itu, gitu, Dokter Yulia. Iya, baik. Ya memang kalau lasiknya sendiri insya Allah tidak menyebabkan kebutaan ya. Jadi kecuali ada infeksi yang tidak diterapi dini, tidak diterapi secara awal karena lalai, nggak kontrol misalnya, ternyata ada keratitis di situ, itu mungkin bisa menurunkan tajam penglihatan. Harapannya sih nggak sampai kebutaan ya kalau nggak menjadi ulkus. Tapi kalau minus tinggi di lasik normal, kemudian beberapa tahun kemudian terjadi penurunan tajam penglihatan yang drastis atau kebutaan, ada beberapa kemungkinan yang harus diperhatikan. Salah satunya ini adalah kelainan kemungkinan pada retina atau saraf mata. Karena pada minus-minus yang tinggi ini suatu resiko terjadinya suatu retinal detachment. Jadi retinanya lepas itu pada atau robek ya, retinal break. Ini pada minus-minus yang tinggi sering begitu. Nah, kalau sudah dilasik dok, kan sudah nggak minus saya. Seringkali pasien bertanya begitu. Ya, memang lasik ini prinsipnya itu kalau mau dikatakan secara kasar ya, lasik ini buang kacamata. Jadi yang kacamatanya tebal itu dibuang dengan lasik. Tetapi proses atau kejadian atau apa ya, segala sesuatu tentang minus yang terjadi di dalam matanya ini seringkali masih berlanjut. Artinya resiko pasien tersebut yang tadinya minus tinggi untuk terjadi retinal detachment atau retinal break itu masih tetap ada. Karena itu pasien-pasien yang sudah dilasik walaupun tampaknya nggak kacamataan tebal, tetap disarankan pemeriksaan retina. Kalau ada keluhan-keluhan floaters atau keluhan-keluhan yang mengarah ke kelainan retina itu sebaiknya jangan males-males untuk periksa retina. Dan sampaikan bahwa saya ini seorang high myop yang sudah dilasik. Mungkin itu ada tambahan Dokter Budi atau saya mungkin melenceng dari alur. Oke, terima kasih dokter, betul sekali dok. Salah satu komplikasi jangka panjang, bukan komplikasi juga dok yang perlu kita perhatikan pasca lasik yang kita ketahui ada minus tinggi, proses atau degenerasi di saraf matanya tidak berubah. Kita tidak melakukan manipulasi pada saraf mata seperti itu. Kadang pasien yang mau melahirkan juga dok kembali lagi ke kita untuk diperiksa saraf matanya, karena memang walaupun sudah dilasik bukan berubah juga saraf mata, tetap mengalami progresif kelainan myopia. Ini itu dok, matur nuwun dokter. Dokter Suci, ini ada pertanyaan, Iya. ada tambahan nih. Kalau sudah operasi katarak, ternyata ketika diperiksa masih myopia, apakah bisa dilasik? Terus yang kedua, mengapa ibu hamil dan ibu menyusui tidak disarankan tidak dilakukan lasik? Ya, silakan Dokter Terima Budi. kasih dok. Yang pertama, karena kita tahu myopia pasca operasi katarak ini perlu dievaluasi lebih lanjut ya dok. Intinya, mohon izin, apakah myopianya ini memang suatu regresi, tidak terkait dengan ukuran lensa tanam yang mungkin pengukuran sebelum operasinya kurang tepat sehingga menyisakan kondisi tersebut, kan kita bisa melakukan penggantian lensa tanam, misalnya kita lakukan explant implant IOL yang tepat seperti itu. Tapi kalau misalnya ternyata memang sudah sesuai pengukuran, kemudian setelah operasi katarak kemudian terjadi myop,
dan pasien ini memungkinkan secara pemeriksaan itu memenuhi syarat, kornea baik, maka kita melakukan lasik pada pasien tersebut. Itu yang kita kenal bioptik ya. Jadi satu mata itu dilakukan lasik, dilakukan operasi pada lensa, itu dua prosedur itu bisa dilakukan prinsipnya. Mungkin kalau terkait kehamilan dan laktasi ya, mohon izin yang kami ketahui ada perubahan hormonal pada kondisi pasien tersebut. Jadi dengan adanya kondisi hamil, kita ketahui lebih banyak retensi cairan pada organ-organ, terutama kornea mata juga dalam tanda kutip menjadi lebih edem. Nah, kondisi tersebut kan tidak baik pada saat pemeriksaan prelasik atau ketepatan kita untuk hasil refraksinya. Jadi selama menyusui juga sama, jadi kondisi hormonal tersebut menjadi faktor merubah secara struktur, baik mungkin secara mikro ya dok, tidak signifikan, tapi itu menjadi nilai yang berbeda dengan pada saat pasien itu sudah normal, dalam artian tidak sedang hamil atau sudah selesai dalam beberapa waktu proses menyusui. Mungkin itu dok, mungkin ada tambahan dokter Dini. Ya, silakan dokter Dini. Jadi korneanya relatif odem ya dokter Budi ya. Dokter Dini silakan. Iya, jadi kalau pasien hamil dan menyusui itu karena faktor hormonal, itu kalau kita lakukan lasik pada saat hormonnya belum stabil, itu akan mempengaruhi outcome pasca lasiknya. Makanya harus ditunggu sampai selesai semua hormonnya stabil, baru refraksinya stabil, kita lakukan lasik gitu. Kita belum menyampaikan indikasi lasik, salah satunya kalau refraksinya sudah stabil. Dalam 1 tahun, tidak lebih dari setengah, itu dibilang stabil refraksinya baru boleh lasik. Ya, Dokter Yulia, tadi saya kurang menjawab yang anisometrop itu. Jadi pilihan lain selain kacamata dan soft lens untuk anisometrop bisa dengan tanam lensa atau phakic lens. Itu aja yang kurang tadi. Terima kasih. Terima kasih Dokter Dini. Dilanjutkan pertanyaan mungkin ini yang terakhir. Kenapa sih harus dilepas lensa kontaknya sebelum dilasik? Ini ada pertanyaan, jika tidak mau lepas bagaimana ya dok? Gitu. Ke saya ini Dokter Yulia. Iya, ke Dokter Dini. Oh iya, terima Tadi kan kasih. menjelaskan harus lepas lensa kontak. Oh iya, jadi kenapa? Supaya korneanya kembali ke kurvatura yang aslinya. Kalau kita pakai soft lens atau hard lens, itu ada namanya corneal warpage, itu apa ya? Seperti ngecap ya bahasanya awamnya itu. Jadi kita harus mengembalikan kontur dari kornea. Karena proses lasik itu kan kutak-katik kornea. Kalau nggak sesuai aslinya, nanti sudah kita laser, ternyata terus dia kembali, setelah dilasik kembali ke bentuk asalnya, tentu akan terjadi perubahan dari refraksinya. Itu keperluannya. Jadi korneanya seperti ditekan ya, Dokter Dini. Jadi nanti waktu kita lakukan topografi ini akan berbeda gambaran topografinya antara yang barusan lepas lensa kontak dan yang sudah membiarkan kornea itu kembali seperti bentuk semulanya. Karena kan sekian mikron saja kesalahan dalam penghitungan lasik itu udah efeknya sudah sekian dioptri, cukup besar. Jadi ini demi kenyamanan. Mungkin itu saja karena waktu juga. Terakhir dari saya, maksimal usia berapa? Belum ada pertanyaan ini. Seperti untuk dilakukan lasik. Mungkin dari segi medis, Dokter Budi Surahman, atau dari pengalaman mungkin? Siap dokter. Prinsipnya kita membuka keinginan pasien, kita juga menyampaikan ada pemeriksaan prelasik seperti biasa, kita evaluasi. Jadi usia berapa pasien datang ya kita upayakan pemeriksaan intinya. Namun perlu kita sampaikan bahwa secara usia kelainan-kelainan yang berkaitan dengan adanya degeneratif itu akan terjadi. Usia 55 siap lasik, sehat semua, ternyata qadarullah 57 katarak. Jadi harus siap operasi katarak. Jadi menikmati hasil lasiknya 2 tahun seperti itu. Jadi itu tidak ada yang ini ya dokter, mohon izin. Kalau pengalaman kami belum pernah di atas 50 sih dok, di bawah 50 pernah. Tapi pasien juga mengerti bahwa akhirnya beliaunya itu bisa lepas kacamata, itu juga sudah menjadi suatu yang membahagiakan dokter. Jadi
dengan riwayat kacamata tebal kemudian bisa lepas itu mungkin tiada tara yang dirasakan. Jadi pasien tidak masalah walaupun hanya menikmati beberapa tahun karena sehat kondisi mata, saraf mata sehat. Seperti itu dok, mohon izin. Ya, jadi kandidat atau pasien harus diajak berdiskusi ya. Kenapa sih dokter sebaiknya lasik atau tidak dilasik pada usia-usia demikian? Dokter Dini mungkin ada pengalaman? Ya. Saya pengalaman tertua 55 tahun, Dokter Yulia. Sama dengan Dokter Yulia tadi sampaikan, tergantung kesepakatan kita. Nah, Dokter Budi juga sampaikan, kalau pasien sudah disampaikan, ada resiko menikmatinya hanya sebentar, dia mau silakan lanjut asal belum ada kataraknya. Itu sih. Kalau saya ya tertua itu 55 tahun, pasien datang, ini pasiennya bule malah kepingin lasik presbion, tapi saya lihat belum ada katarak. Setelah disampaikan, dia tetap mau lanjut, ya akhirnya kita lanjutkan lasik. Ya, jadi tergantung kondisi masing-masing ya. Artinya yang penting adalah kita mesti waspada atau mesti hati-hati dalam memberikan penjelasan, terutama pada kandidat-kandidat yang memiliki harapan yang terlalu tinggi. Jadi pesannya adalah kalau kita mau lakukan lasik atau pasien-pasien yang akan dilasik, harapannya harus rasional ya. Nggak boleh terlalu tinggi, artinya saya nanti setelah dilasik yang tadinya cuma nggak kelihatan apa-apa kalau nggak pakai kacamata, nanti jadi tulisan-tulisan iklan yang dari jauh itu saya bisa baca semua. Itu juga kalau terlalu kurang rasional, harapan pasien mungkin kita mesti arahkan terlebih dahulu, kita mesti edukasi terlebih dahulu bahwa lasik ini tidak lagi, misalnya penglihatan kita cuma sampai 90% karena mungkin ada sedikit amblyopia, mungkin dengan dilasik nggak bisa jadi 100% yang sempurna begitu, mungkin masih ada kabur sedikit atau blur sedikit atau keluhan yang lain. Demikian. Ada tambahan mungkin Dokter Dini dan Dokter Budi? Dokter, mungkin jangan takut aja dok kalau mau lasik. Ya. Ya, jangan takut kalau mau lasik, benar. Karena sekarang teknologi semakin berkembang, banyak lagi metode-metode lasik yang sudah dikembangkan, dan di Surabaya juga sudah banyak dilakukan berbagai metode lasik untuk berbagai indikasi, baik medis maupun indikasi yang lain. Nggak perlu jauh-jauh pergi ke negara tetangga. Dokter Dini mungkin ada pesan lagi? Ya, sama sih. Jangan harus positive thinking gitu. Selama pemeriksaannya baik, dengan persiapan operasi yang baik dan perawatan pasca lasik dijelaskan dengan baik, insya Allah lasik itu aman. Dan sekarang di Surabaya sendiri sudah ada 6 center lasik dengan teknologi yang sudah terkini semua. Jadi teman-teman dan pasiennya tidak perlu ke negara tetangga. Baik, saya kira itu karena waktu sudah menunjukkan pukul 4 lebih. Demikian, terima kasih atas kehadiran atau join bersama Dolan, para sahabat Dolan ID Surabaya, seri ke-74 yang berdiskusi mengenai lasik mata. Ada begitu banyak pertanyaan yang dikirimkan kepada kami. Terima kasih banyak atas pertanyaannya. Menunjukkan ini minat yang sangat besar terhadap topik ini. Kami cukupkan, semoga apa yang kita diskusikan pada sore hari ini dapat bermanfaat bagi semuanya. Untuk Dokter Dini dan Dokter Budi, terima kasih banyak sudah bersedia bergabung dan memberikan informasi serta segala sesuatu yang ingin diketahui para sahabat Dolan terkait dengan lasik mata. Dan kepada sahabat Dolan sekalian, semoga sehat selalu, salam sehat, dan sampai berjumpa pada Dolan seri berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Dr. Yulia.
Terima Terima kasih Dr. Didi, Dr. Budi. Sungguh sangat menarik topik hari ini. Saya mendengarkan dari awal sampai Iya. akhir. Dan Hmm. akhirnya saya berani ikut lasik, dokter. Iya kan sudah ya, makanya nggak pakai kacamata. Makanya. Ingatan saya Dokter Charles sih berkacamata. Betul. Hmm. Kalau plus bisa, dok ya? Plus bisa tadi Dokter Budi, plus Bisa ya, siap. spion. Terima kasih. Ya. Dokter, ini Ya. banyak sekali antusias dari teman-teman kita di Vaska 1, dokter, dan teman-teman dokter lainnya. Mungkin nanti next kita juga harus bahas lagi lasik mata seri kedua, dok. Karena Ya. sepertinya sangat menarik sekali. Terima kasih kembali Dr. Yulia, Dr. Didi, Dr. Budi. Jangan bosan-bosan untuk berbagi ilmunya di Dolan, gitu, dokter. Ya, makasih. Oke, matur sembah nuwun, Selamat dokter. sore. Saya boleh live ya? Boleh, dokter. Ya, Berikutnya soalnya kepada seluruh banyak peserta yang setia tadi sampai sore ini 334 peserta. Kami undang kembali minggu depan tanggal 10 Juni seri ke-75 kita akan mengundang perkumpulan dokter THT spesialis telinga hidung tenggorokan kepala leher dengan topik Meniere Syndrome dengan moderator saya sendiri dengan narasumber Dr. Sofia Tiarini spesialis telinga hidung tenggorokan bedah kepala leher, staf Departemen KSM Kesehatan THT KLFK UNER RSUD Dr. Sutomo Surabaya, dan Dr. Rosa Valerina SPTHT bedah kepala leher subspesialis NO, staf Departemen KSM Kesehatan THT Kepala Leher Rumah Sakit Universitas Erlangga. Jadi kami undang kembali di jam yang sama setiap Senin pukul 15.16 kepada seluruh dokter-dokter yang ingin mendengarkan kembali Dolan setiap minggunya. Demikian, kami mohon maaf bila kami ada kesalahan. Kiranya kita bertemu kembali minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.